memadai untuk dapat menjamin kelangsungan hidupnya dari pertarungan ideologi besar dunia. Bapak-Ibu sekalian, kenapa kita harus bicara tentang kewaspadaan nasional ini dari suatu pertarungan ideologi besar dunia? Karena kita mencoba untuk mewaspadai apa yang disampaikan oleh teoretisi Frederick Russell dalam teori ruang hidupnya atau Lebensraum, yang meminta setiap negara harus waspada ketika ada negara lain mencoba untuk menjadikan negaranya, ya, seperti kita Indonesia, untuk bisa dijadikan sebagai ruang hidup dari negara lain. Itu cukup membahayakan. Atas dasar itu kita mencoba untuk bicara masalah konsep kewaspadaan nasional. Dalam perjalanan sejarah kita pernah semacam diminta untuk memilih. You have to choose either. Anda harus memilih apakah ikut komunisme atau kapitalisme, ikut Uni Soviet atau ikut Amerika. Pernah kita diancam demikian ketika kita mengenal istilah era polarisasi antara Uni Soviet dengan Amerika, yang ketika itu kita menjawabnya dengan istilah kita tidak akan pernah memilih salah satu, tapi kita siap mendayung di antara dua karang. Jadi ini juga yang membuat akhirnya kita memiliki politik luar negeri bebas aktif, yang kira-kira intinya adalah independent in thinking and freedom in action. Kira-kira demikian. Tidak ada pada kutub salah satu dari dua kutub itu, yang akhirnya kita mencoba mewaspadai apa yang disebut dengan ancaman dari EKI atau ekstrem kiri, EKA ekstrem kanan, dan ELA ekstrem lainnya. Inilah konsep kita sejak awal kemerdekaan dulu ketika kita bicara mewaspadai terhadap ancaman yang akan memberi pengaruh terhadap kehidupan bangsa dan negara kita. Ini yang menjadikan kita di Lemhanas mengangkat kita sebut dengan bidang studi kewaspadaan nasional sebagai bidang studi ini. Bapak-Ibu sekalian, yang menarik adalah kalau kira-kira kita coba definisikan apa itu kewaspadaan nasional. Lemhanas RI sudah mendefinisikan kira-kira demikian. Ilmu tanpa definisi kita akan menemui kesulitan, sehingga kita mencoba mendefinisikan kewaspadaan nasional adalah sikap peduli terhadap nasional. Ini basis. Ini awal kalau kita mau bicara masalah kewaspadaan nasional, yang meminta kita harus memiliki kualitas kesiapsiagaan menghadapi ancaman, yang di dalam kesiapsiagaan itu kita harus punya early warning, early detection, tanggap awal, dan cegah awal terhadap ancaman. Nah, sekarang apa itu ancaman? Bapak-Ibu sekalian, karena kewaspadaan nasional basisnya adalah intelijen. Dalam Undang-Undang Nomor 17 2011 tentang Intelijen Negara, ancaman didefinisikan sebagai setiap usaha, pekerjaan, kegiatan, tindakan, saya kuningkan di sini, yang dapat membahayakan keselamatan bangsa, keamanan, kedaulatan, keutuhan wilayah negara kesatuan Indonesia, dan kepentingan nasional di berbagai aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, maupun HANKAM. Ini kita pedomani ketika kita bicara ancaman dari konsep kewaspadaan nasional, sehingga kita mengenal istilah ancaman militer, ancaman non-militer, ancaman hibrida, dalam bentuk nyata dan belum nyata. Apa itu ancaman nyata? Ancaman nyata, saya lingkari di sini, adalah terorisme dan radikalisme. Pengertian nyata, ini benar-benar sekarang ini kita hadapi. Apalagi ancaman yang nyata, separatisme dan pemberontak.
benar-benar kita sedang menghadapi ini. Bencana alam, pelanggaran wilayah perbatasan, perompakan dan pencurian kekayaan alam, wabah penyakit, baru saja kita lepas dari COVID-19, tapi masih ada wabah-wabah yang lain yang harus waspadai, kemudian serangan cyber dan spionase, terlebih-lebih ini, kemudian peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Inilah yang disebut dengan ancaman nyata, sehingga ancaman yang belum nyata atau potensial adalah ancaman-ancaman yang memang apabila tidak ditanggulangi dengan benar, dia akan menjadi ancaman nyata. Yaitu bentuk ancaman yang masih belum prioritas didasarkan analisa strategis. Ancaman non-militer atau nir-militer memiliki karakteristik yang berbeda dengan ancaman militer. Saya kuningkan di sini, dia berdimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi, informasi, serta keselamatan umum. Menjadi khas dari ancaman nir-militer atau non-militer ini yang akan berpotensi menjadi konflik sosial, dan yang paling kita khawatirkan, yang harus kita waspadai, adalah disintegrasi di sebuah negara seperti kita ini, adalah negara yang majemuk, sehingga sesanti kita, kata-kata bijak kita yang tertuang dalam UUD 45, pasal 36A, Bhinneka Tunggal Ika. Semata-mata karena kita khawatir dengan disintegrasi ini. Kita menghadapi ancaman-ancaman tersebut didasarkan adanya sesuatu yang kita memang hadapi sekarang ini, yang sering disebut dengan global paradox. Naisbitt dalam bukunya mengingatkan kita bahwa kita sedang menghadapi suatu situasi global yang bercirikan global paradox. Universalisme dan tribalisme, integrasi dan fragmentasi, sesuatu yang bertentangan, tapi bergerak secara bersamaan secara paradok. Ini yang kita hadapi. Jadi globalisasi yang sekarang kita hadapi tidak hanya membawa hal-hal yang positif bagi kehidupan, tapi yang negatif juga cukup membahayakan bagi keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang paling jelas, negara seperti Indonesia ini dia rawan ketika ada karakteristik dari globalisasi ini adalah paralog, terjadi konflik sosial, disintegrasi, dan menghasilkan perang-perang kecil di berbagai negara yang ketika masih dunia ini menjadi bipolar, kita tidak pernah menghadapi perang-perang kecil, tapi justru ketika tidak lagi bipolar, multipolar, kita menghadapi perang-perang kecil di berbagai negara. Ada lagi buku lama yang bicara masalah 20 tahun ke depan, ya, buku tahun 2006, yang sekarang kita rasakan yang disebut dengan The Extreme Future, masa depan yang ekstrim, dari Kenton, James Casper, yang mengingatkan kita akan kita alami iklim yang ekstrim, energi baru, ekonomi inovasi, tenaga kerja, benturan peradaban, perang tidak terlihat, yang sekarang ini kita sedang rasakan. Harian naga, masa depan Amerika Cina. Lalu sekarang banyak didiskusikan apa yang akan terjadi di Laut Cina Selatan 5-10 tahun ke depan ketika kita bicara masalah Indonesia. Terjadi asymmetric war dalam proxy war, dalam perang generasi keempat, dan kita juga diingatkan oleh banyak literatur yang menunjukkan bahwa hal-hal yang berkaitan dengan masalah the clash of civilization, perang peradaban, sedang melanda. Ada literasi perang secara masalah perang berperang demi Tuhan, benturan antar peradaban, the end of the nation,
Banyak sekali literasi yang menunjukkan bahwa negara seperti ini kalau tidak cukup memperhatikan kondisi-kondisi lingkungan strategis itu akan banyak menghadapi situasi-situasi yang tidak diinginkan. Di dalam sejarah perjalanan pelaksanaan kewaspadaan nasional ini, kita pernah mengalami apa yang disebut ekstrim kanan, ekstrim kiri, ekstrim lain yang kita hadapi itu dari era ke era. Pada waktu era Orde Lama, kita menghadapi apa yang sering kita sebut dengan ancaman neokolonialisme, kolonialisme, imperialisme. Lebih sederhananya kita banyak untuk bicara anti-westernisasi. Ketika Orba kita banyak bicara masalah ancaman bahaya laten komunis. Dan ketika sekarang era Orde Reformasi, kita banyak bicara masalah ancaman human security. Masalah-masalah keamanan insani, keamanan nasional. Walaupun demikian, sejak Orde Lama dulu, sampai dengan saat ini, kita masih tetap menghadapi apa yang disebut dengan pemberontakan bersenjata di dalam negeri dan terorisme, termasuk radikalisme. Yang cukup mengedepan, yang saya istilahkan dengan kekinian yang kita hadapi ini adalah ancaman-ancaman yang menggunakan apa yang disebut dengan kemajuan teknologi yang kita sebut dengan menggunakan cyber. Bapak Ibu sekalian, negara kita yang berpenduduk hampir 270 juta jiwa, hampir 62% lebih sedang menghadapi situasi di mana mereka ada pada dunia media sosial. Rata-rata orang Indonesia menghabiskan 9 jam dalam sehari untuk mengakses media sosial. Jadi mereka atau kita-kita ini boleh dikatakan hanya lepas dari media sosial kalau sudah jam tidur atau sudah memejamkan mata. Ironisnya, menurut survei yang ada, paling tidak tahun 2019, Indonesia menduduki peringkat ke-62 dari 70 negara di dunia pada level literasi baca. Bapak-Ibu sekalian, saya bersyukur sekarang ada di komunitas bapak-bapak, ibu-ibu yang tercerahkan, para akademisi, tenaga pengajar, guru, dosen-dosen, yang harusnya prihatin dengan kondisi seperti ini. Berangkat ke 62 dari 70 negara di dunia pada level literasi baca. Dalam bahasa yang lebih kasar, masyarakat kita ini adalah masyarakat yang lebih banyak yang illiterate. Di dalam istilah yang lebih kasar lagi, masyarakat buta huruf. Ini ada istilah yang cukup ya, memprihatinkan buat kita. Masyarakat Indonesia malas baca tapi cerewet di medsos. Ini yang kita hadapi sekarang ini. Dan ini cukup berpengaruh ketika kita bicara masalah ancaman. Karena apa? Sangat mudah masyarakat yang demikian disusupi ekstrem kanan, ekstrem kiri, ekstrem lain. Apa itu ekstrem kanan atau EKA? EKA adalah berkaitan dengan fundamentalisme agama politik, sisa-sisa pemikiran DI, TII, atau NII yang terus menggeliat dan berkembang bersamaan dengan fenomena kebangkitan Islam. Global Islamic Revivalism sejak 1980. Kalau kita bicara EKI, berkaitan dengan TAP MPRS nomor 25 tahun 66 tentang pembubaran PKI sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah negara Republik Indonesia dan larangan menyebarkan atau mengembangkan paham atau ajaran komunisme, marxisme, leninisme. Bapak Ibu sekalian, yang terakhir tentang ekstrim lainnya. Ini berkaitan dengan semakin merebaknya westernasi, neoliberalisme, kapitalisme yang tentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Ini biasanya ada pada kelompok-kelompok yang lebih memperjuangkan atau mengcover dirinya pada gerakan-gerakan humanity, gerakan-gerakan masalah hak asasi
mahasiswa termasuk gerakan-gerakan LGBT ada di dalam ekstrem lainnya yang cukup berpengaruh terhadap ideologi Pancasila. Ada 3 problema pokok bangsa yang kita hadapi yang sejak pemerintahan Presiden Joko Widodo. Tahap pertama, tahap kedua, hampir 20 tahun sampai dengan saat ini, masih di seputaran itu. Yang pertama adalah terancam wibawa negara. Yang kedua, lemah sendi perekonomian bangsa, kesenjangan, eksploitasi sumber daya alam. Dan saya coba di sini dalam kurungkan, intoleransi dan krisis kepribadian bangsa yang mengancam karakter bangsa ini sampai sekarang masih tinggi. Nanti kita akan sampai kepada data dari Laboratorium Pengukuran Ketahanan Nasional Lemhanas RI yang menunjukkan tentang intoleransi bangsa ini masih menjadi masalah. Karena itulah kita masih menghadapi konflik sosial di berbagai daerah di Indonesia. Baru saja selesai kita menghadapi pemilu atau Pilpres 14 Februari yang lalu, dan kita sedang menunggu sampai paling tidak 20 Maret nanti, sampai dengan 20 Oktober nanti. Mudah-mudahan tidak ada hal-hal yang tidak kita inginkan berkaitan dengan konflik di dalam negeri kita. Bapak Ibu sekalian, timbul pertanyaan kenapa sampai demikian. Selain kita sadari sebagai negara multikultural yang memiliki substansi atau semboyan Bhinneka Tunggal Ika dan waspada terhadap hal-hal yang berkaitan dengan konflik antar komponen bangsa, yang memunculkan pertanyaan apakah itu Pancasila, karena demokrasi tidak matang dan pemerintah tidak berwibawa. Bapak Ibu sekalian, di dalam pemantapan nilai-nilai kebangsaan ini akan bisa nanti mendiskusikan dalam diskusi kelompok untuk lebih mendalami apa yang dimaksud dengan hal-hal berkaitan dengan konflik antar bangsa. Yang jelas berbagai konflik sosial yang kita hadapi sudah memasuki tahap destruktif yang membawa korban harta benda dan nyawa, yang membuat kita kembali harus mengingatkan kewaspadaan nasional ini. Ada yang berpendapat bahwa konflik sosial yang kita hadapi itu didasarkan pada demokrasi yang kita jalani belum matang, karena penegakan hukum dan keadilan belum optimal. Ada yang berpendapat lain bahwa pemerintahan tidak berwibawa. Apa yang maksud tidak berwibawa? Apakah karena hukum tidak bisa ditegakkan dengan benar? Ini bahan-bahan yang Bapak Ibu sekalian bisa diskusikan ketika nanti memasuki diskusi-diskusi kelompok. Atau ada juga yang berpendapat bahwa karena 4 konsensus dasar kita dimarginalkan, ya, yang membuat apa yang Bapak Ibu sekalian sekarang hadapi atau lakukan di dalam pemantapan nilai-nilai kebangsaan ini, ya, karena memang 4 konsensus dasar yang kita jadikan pedoman di dalam nilai-nilai kebangsaan ini sudah dimarginalkan. Atau kemungkinan juga nasionalisme terabaikan, bersatu dicampakkan. Inilah bahan-bahan yang didiskusikan nanti, karena kekerasan sudah menjadi pilihan dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kita tidak menghadapi situasi ini menuju 20 Maret, menuju 20 Oktober, ketika hasil Pilpres 14 Februari yang lalu sudah kita dengar. Saya akan mencoba memberikan suatu data dari hasil pengukuran Laboratorium Pengukuran Ketahanan Nasional, kita sebut dengan Labkurtanas Lemhanas RI, per Desember 2023. Ini baru 2 bulan yang lalu, bahwa yang tadinya gatra ideologi yang kita ukur selalu menunjukkan angka kuning, pada Desember 2023 atau per Desember 2023 mengalami peningkatan, naik menjadi 2,72 atau dari warna kuning menjadi warna hijau. Artinya kuning ini kurang tangguh,
hijau ini cukup tangguh. Tetapi nanti kita lihat ya, di sosial budaya yang tadinya hijau menjadi kuning. Pada bagian-bagian mana menjadi kuning ini, pada bagian mana menjadi hijau, kita akan coba lihat, Bapak Ibu sekalian, ketika kita mengukur ini, ada indikator yang menunjukkan walaupun sudah menjadi 2,72 cukup tangguh, tapi indikator toleransi masih merah. Toleransi yang merah ini berpotensi untuk menghasilkan konflik-konflik sosial. Selain itu, solidaritas sosial masih merah. Ini yang berpotensi menghasilkan konflik-konflik. Kemudian pada sosial budaya, Bapak Ibu sekalian, kerukunan sosial, ketertiban sosial, ini masih merah. Ini berpotensi menghasilkan konflik. Selain saya ingin menunjukkan bahwa indikator pendidikan kita ini masih kurang tangguh, masih warna kuning. Inilah potensi-potensi yang membuat apa yang disebut dengan konflik sosial sangat memungkinkan untuk terjadi. Saya coba untuk memetakan, seakan-akan kita akan mencoba membuat suatu analisis berdasarkan teori SWOT. Saya coba menunjukkan variabel konsolidasi demokrasi, variabel ekonomi, sesuatu yang memberi pengaruh sangat besar ketika kita bicara lahirnya konflik-konflik sosial. Saya coba dari apa yang dihasilkan Labkur Tanas itu, menempatkan kondisi aktual kita ada di sini. Saya sebut dengan istilah ada di kiri atas, tetapi tidak sepenuhnya di atas. Dia ada di sini, di merah ini. Yang paling kita waspadai adalah kalau berada di kiri bawah. Serba yang gagal ada di kiri bawah ini. Ekonomi gagal, konsolidasi demokrasi gagal. Tapi saat ini kita ada di sini. Ekonomi kita masih survive. Konsolidasi demokrasi kita dari pemilu yang dilaksanakan masih bisa dikatakan berjalan aman. Bapak Ibu sekalian, ini pun masih bisa Bapak Ibu sekalian nanti diskusikan di dalam diskusi kelompok. Yang paling kita jaga adalah kondisi-kondisi tadi menuju ke krisis. Sekarang kita ada pada tahapan prakrisis. Oleh karenanya di prakrisis itu konflik-konflik yang terjadi tidak boleh menghasilkan anak panah menuju ke krisis ini. Oleh karena itu konsep kewaspadaan nasional harus dilaksanakan benar di sini. Karena tidak pernah ada konflik yang langsung bisa diredam begitu saja. Dia harus dimanage sehingga ada istilah manajemen konflik untuk tidak menghasilkan anak panah ini menyentuh krisis ini. Bapak-Ibu sekalian, inilah inti dari kewaspadaan nasional sebetulnya. Ya. Karena kalau prakrisis ini dilewati, dia akan masuk kepada krisis. Kita yang tadinya bicara masalah manajemen konflik atau conflict resolution, kita akan masuk ke manajemen krisis. Ini lebih bahaya lagi, karena kita akan mencoba untuk mengembalikan apa yang disebut dengan situasi krisis itu dengan wibawa pemerintah, mengembalikan atau recovery. Ini cukup bahaya. Di sini ada lingkaran. Lingkaran ini disebut dengan lingkaran ambang batas. Terdiri dari ambang batas peringatan dan ambang batas kedaruratan. Tidak boleh sampai menyentuh ambang batas. Kita pada level nasional pernah mengalami ini tahun 65, termasuk 98. Kita tidak menginginkan, apalagi ada sempat sebelumnya meramalkan bahwa 2024 dalam pemilu itu kita akan mengalami seperti 98. Mudah-mudahan ini tidak terjadi. Kita sudah mempunyai undang-undang ya, tentang penanganan konflik sosial. Sering disebut dengan Undang-Undang PKS. Yang mengatur tentang mencegah konflik, mengatur tentang menghentikan konflik,
dan mengatur tentang memulihkan pasca konflik. Ini pedoman dari kita untuk melaksanakan apa yang disebut dengan resolusi konflik atau penghentian konflik sampai dengan ke krisis. Pertanyaannya adalah, apakah undang-undang ini bisa terlaksana dengan efisien, dengan efektif? Ini pun bisa didiskusikan nanti. Karena undang-undang ini sudah dilengkapi dengan instruksi perintah tentang penanganan konflik sosial berkaitan dengan keamanan dalam negeri. Bapak Ibu sekalian, sehingga saya akan mencoba sekarang menunjukkan konsep kita ke depan di dalam menghadapi konflik sosial. Yang pertama, bahwa konsep kewaspadaan nasional tidak boleh terpinggirkan dari sistem nasional. Yang kedua, ancaman disintegrasi bangsa tidak seharusnya lepas dari kawalan konsep kewaspadaan nasional. Kita sering-sering mengabaikan tentang konsep kewaspadaan nasional yang sering-sering disebut dengan istilah bahwa tidak akan terjadi apa-apa, negara aman, Belanda masih jauh, tidak perlu paranoid. Bahasa-bahasa ini menurunkan dari sikap kewaspadaan nasional. Selain itu, kita perlu juga melakukan revitalisasi kewaspadaan nasional. Yang dimaksud dengan revitalisasi di sini adalah memberdayakan. Kemudian yang terakhir, melakukan rejuvenasi Bhinneka Tunggal Ika. Artinya kita perlu meremajakan pemahaman Bhinneka Tunggal Ika, sehingga apa yang disebut dengan sesanti atau semboyan Bhinneka Tunggal Ika tidak hanya sekedar retorika. Inilah bisa didiskusikan sehingga kita menemukan hal-hal yang sifatnya lebih diremajakan sesuai dengan situasi kondisi yang kita hadapi. Konkretnya adalah bahwa perasaan satu komunitas nasional di dalam negeri harus tetap terjaga. Dalam bahasa yang lain, kalau kita sadar tentang sesanti atau semboyan Bhinneka Tunggal Ika, maka menjaga nasionalisme ini adalah suatu tugas paling signifikan ketika kita bicara tentang kewaspadaan nasional. Sesuai dengan definisinya adalah sikap peduli terhadap nasionalisme, paham kebangsaan. Kita tidak akan mungkin melaksanakan kewaspadaan nasional tanpa didasari pemahaman tentang nasionalisme ini. Yang kedua, di mata internasional, Indonesia harus berani memposisikan diri sebagai bangsa yang berdaulat dan bermartabat dengan mengacu dari kepentingan nasional. Bebas aktif. Jadi kita tidak boleh didikte oleh negara atau bangsa manapun. Jadi sering-sering sekarang ini, kita ini pada konteks istilah tadi, melaksanakan politik bebas aktif, kita sering didikte. Ada perasaan-perasaan, terlalu banyak condong negara ini ke Cina. Ada perasaan-perasaan bahwa negara ini terlalu dikooptasi oleh Amerika. Tidak. Oleh karenanya, di mata internasional harus berani memposisikan tentang bebas aktif ini. Bapak-Ibu sekalian, sebelum saya mengakhiri apa yang ada di dalam materi kewaspadaan nasional ini, saya akan memberikan suatu simpulan bahwa mengantisipasi konflik sosial yang ditandai dengan maraknya intoleransi, berkembangnya praktek politik identitas, radikalisme, dan kebangkitan komunisme. Penting melakukan revitalisasi kewaspadaan nasional terhadap disintegrasi bangsa dengan melakukan rejuvenasi Bhinneka Tunggal Ika. Ini menjadi penting. Lebih-lebih sekarang dominasi dari komposisi penduduk kita, persentase yang sangat tinggi yang disebut dengan generasi Z. Kalau kita tidak melakukan rejuvenasi Bhinneka Tunggal Ika, ini cukup bahaya bagi generasi Z. Dan kita akan dikatakan sebagai bangsa yang bisa berretorika saja. Peremajaan kembali pemahaman Bhinneka Tunggal seperti yang dikehendaki oleh para pendiri bangsa, yaitu persatuan, adalah suatu pekerjaan yang tidak boleh kita tinggalkan ketika kita menginginkan dalam keinginan kewaspadaan nasional ini menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.
Demikian Bapak Ibu sekalian yang dapat saya sampaikan secara singkat sebagai pemantik untuk diskusi Bapak Ibu sekalian nanti dalam diskusi kelompok berkaitan dengan kewaspadaan nasional. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi. Waalaikumsalam.